adalah tamu istimewa yang baru aja meraih gelar Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol tentang proses, makna gelar ini, dan pesan inspiratif yang ingin Kak Andi bawa. Nah, sebelum itu, boleh kah ya kita mempersilakan Kak Andi untuk memperkenalkan diri? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Andin Zafarina Alinugraha atau bisa dipanggil Andin. Saya merupakan mahasiswi ilmu komunikasi di Gunadarma University yang saat ini sedang mengemban amanah menjadi Miss Hijab Jawa Barat Best Advokasi dan Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025. Oke, selamat datang Kak Andi dan terima kasih banget udah menyempatkan waktu untuk datang sini, karena dari aku dengar jadwal kami tuh padat banget ya, Iya, kayak betul. udah sering diwawancara di mana-mana, and it's such an honor to have you here. Nah, hari ini kita bakalan cerita soal proses kamu selama mengikuti ajang Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025 gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Nah, apa yang pertama kali ngedorong Kak Andin untuk ikut Miss Hijab Indonesia 2025 ini? Dan kira-kira ada tujuan dan niat khusus gak sih sebelum Kak ikut ajang ini? Oke, jadi memang awalnya itu sempat bukan kewajiban aku ya untuk maju ke nasional, ke Miss Hijab Indonesia, tapi waktu di Jawa Barat, alhamdulillah aku menempati posisi top 5. Jadi aku bisa untuk mengambil kesempatan itu, dan pada saat itu memang yang diwajibkan top 3, tapi dengan aku mikir ini kesempatan tidak akan datang 2 kali, dan bagaimana caranya aku bisa mengambil segala kesempatan yang ada di depan mata, karena aku berpikir aku nggak akan ada di posisi ini lagi kalau misalnya aku mengabaikan kesempatan ini, dan aku tidak akan tahu rasanya gimana maju ke nasional atau gimana pun itu gitu. Dan visi aku cuma satu, jadi aku ingin mengimprove diri aku, dan tentunya yang aku bawa itu udah bukan nama pribadi Kak, yang aku bawa adalah nama Jawa Barat, dan bagaimana caranya aku bisa untuk bertanggung jawab atas pilihan yang aku pilih, bagaimana aku bisa menuntaskan apapun yang telah aku mulai. Jadi memang cukup challenging untuk diri aku sendiri, dan aku sebenarnya ingin mengharumkan nama Jawa Barat. Visinya adalah aku ingin mengharumkan nama Miss Hijab Jawa Barat. Juga aku ingin membuktikan bahwasannya segala ketidakmampuan yang ada di pikiran aku itu bisa terlampaui, dan hingga akhirnya aku bisa mendapatkan hasil yang mungkin ini di luar dari ekspektasi aku sih gitu. Jadi memang aku tidak pernah menganggap bahwa suatu gelar itu hanya sebatas gelar, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan gelar itu untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu sih. Aduh, berarti niatnya itu sangat pure ya untuk membanggakan nama Jawa Barat pastinya ya. Nah, oke, dari yang aku dengar proses seleksinya itu katanya ketat banget ya. Nah, dari semua bagian proses itu kira-kira apa yang paling challenging nih buat Kak Andin? Bisa tolong diceritain mungkin. Jadi memang Miss Hijab Indonesia sendiri ini memiliki regional ya. Jadi per provinsi ini ada ajang dulu. Jadi sebelum kita akan maju ke nasional, pasti misalnya Miss Hijab Jawa Barat, Miss Hijab Jawa Timur, Miss Hijab Jawa Tengah, itu akan ada pemilihan. Akan ada pemilihan yang mana yang paling terbaik itu akan dikirim ke nasional. Challenging-nya adalah di sana itu posisinya mereka adalah para winner. Para winner, dan aku sendiri di Jawa Barat hanya top 5. Aku hanya top 5, dan gimana caranya aku bisa kayak menyingkirkan segala keraguan yang ada di kepala aku untuk bisa melaju ke Miss Hijab Indonesia itu, karena itu cukup challenging ya untuk menghilangkan segala keraguan, dan akhirnya memilih untuk oke, aku mau lanjut gitu. Berarti dari kalian sendiri kan tadi top 5 ya? Top 4 atau top 5 sebenarnya. Berarti itu suatu kebanggaan dong, berarti kayak bisa ikut top 3 nih buat maju ke ajang nasional lah ya kan? Nah, dari yang aku dengar juga sebelumnya, berarti kalian sebelum ikut Miss Hijab Miss Hijab Indonesia 2025 sempat ikut ajang yang lain nggak sebelumnya? Oh, sempat di Miss Muslimahan Indonesia, waktu itu juga mewakili Jawa Barat 5, tapi ini lebih ke model ya, sebenarnya bukan yang beauty pageant as a beauty pageant, tapi ini untuk pertama kali ya aku mengikuti beauty pageant yang memang di dalamnya tuh kayak ada presentasi advokasi, speech, competition, keyword competition, dan lain-lain. Jadi memang Miss Hijab Jawa Barat dan Miss Hijab Indonesia itu berperan aktif dalam mengupgrade aku, karena di sana aku
belajar untuk bagaimana caranya kita bisa kritis terhadap suatu isu, bagaimana kita bisa menciptakan ruang untuk bergerak, untuk berdampak, untuk menjadi muslimah atau menjadi perempuan yang bisa menebarkan suatu makna kayak gitu. Jadi wah, ini sangat berkesan sekali sih untuk aku. Oke, berarti topik kita hari ini tuh sangat amat fresh ya, karena kita achievement baru yang menjadi Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025. Nah, karena tadi katanya Kak Andin udah sering ikut pageant nih, berarti Kak Andin tahu gak sih kira-kira hal dari Kak Andin sendiri itu apa yang paling menonjol gitu dan membuat Kak Andin tuh makin lama makin percaya diri untuk mengikuti ajang-ajang pageant seperti yang itu? Oke, jadi memang yang pertama adalah aku adalah seorang yang tidak menutup diri untuk terus belajar. Kayak mungkin kemarin aku top 5 gitu, tapi bagaimana aku mengimprove itu, bagaimana aku belajar kayak aku kesalahannya apa ya kemarin, dan aku akhirnya bisa memperbaiki itu untuk tidak menerapkannya di MHI, Miss Hijab Indonesia itu. Jadi memang aku adalah seorang yang mau untuk belajar, dan aku tidak pernah merasa puas atas apapun pencapaian yang ada di diri aku, yang aku alami, yang aku dapatkan, hingga akhirnya aku bisa konsisten. Nah, sebenarnya poin yang dicari itu memang konsisten. Misalnya kita udah bagus di region udah bagus, tapi ketika maju ke nasional kita tidak konsisten. Jadi itu memang kesalahan yang fatal sih kalau itu. Jadi yang pertama kita harus mau untuk belajar, dan yang kedua poin aku punya adalah konsistensi. Oke, itu dari yang aku dengar kata prosesnya tuh banyak banget dinamikanya ya. Nah, berarti kelihatannya kalau misalnya perjalanan kamu ini bukan cuma buat kompetisi, tapi juga ternyata perjalanan untuk membentuk diri. Betul. Gitu ya. Kita masuk ke bagian yang paling seru juga nih, yaitu makna gelar inspiratif itu sendiri bagi Kak Andin gitu. Perasaannya Kak Andin pas nama kalian itu disebut as Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025. Ya tentunya yang pertama aku sangat tidak menyangka sama sekali, bahkan masuk di top 10 aja. Aku for your information bahwasannya aku sempat terpanggil mendapatkan kesempatan untuk top 10 di Miss Hijab Indonesia, yang mana itu merupakan suatu kehormatan dan ketidaknyangkaan yang sangat besar. Aku yang notabene hanya top 5 di Miss Hijab Jawa Barat, yang bersanding dengan queen dari berbagai provinsi, bisa menempati posisi top 10 gitu. Itu tidak nyangka, dan lebih gak nyangka lagi ketika nama aku disebut menjadi Miss Hijab Indonesia Inspiratif 2025. Ya itu sih sebenarnya nggak nyangka, tapi balik lagi aku tidak pernah mempersembahkan gelar ini hanya untuk diri aku sendiri. Aku mempersembahkan ini untuk semua yang support aku, teman-teman, kerabat, keluarga, pokoknya semuanya, termasuk paguyuban Miss Hijab Jawa Barat, karena aku nggak akan bisa dari titik ini tanpa Miss Hijab Jawa Barat itu gitu. Jadi ya memang aku mendedikasikan gelar ini bukan hanya sebatas gelar yang bisa aku banggakan kemana-mana, bukan, tapi bagaimana aku bisa memanfaatkan gelar ini agar aku bisa lebih banyak untuk menebar makna gitu di lingkungan sekitar. Oke, dari sejauh ini nih, dari setiap jawaban yang keluar dari Kak Andin itu cukup emang kelihatan banget ya inspiratifnya gitu. Nah, kalau misalnya bicara perempuan berhijab, kira-kira menurut Kak Andin itu apa sih sebenarnya arti dari inspiratif itu sendiri? Jadi balik lagi ya, kita bahas fakta. Memang perempuan berhijab itu banyak stereotip yang mengatakan bahwasannya kita tidak bisa melakukan banyak hal karena terbatas oleh hijab kita. Nah, lewat gelar ini, lewat title aku menjadi Miss Hijab Jawa Barat, Miss Hijab Indonesia, aku ingin membuktikan bahwasannya seorang perempuan itu bisa loh untuk menjadi apapun yang ia inginkan tanpa mengorbankan prinsip yang ia punya gitu. Ia bisa menjadi seorang yang hebat, ia bisa mendapatkan berbagai prestasi, dan ia juga bisa menjadi suatu makna tanpa harus melepas apa yang menjadi kewajiban ia gitu. Jadi makna gelar ini menurut aku adalah khairun nas anfa'uhum linnas ya. Balik lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi gelar ini sudah seharusnya dimanfaatkan untuk menebar makna, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bukan menerangi diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi cahaya untuk orang lain gitu. Dan aku ingin gelar ini jadi motivasi aku bahwa aku sekarang punya amanah baru dan aku harus menjalankan amanah itu gitu. Nah, oke, berarti dari perjalanan hidup kalian selama ini, kira-kira ada gak sih satu pengalaman yang
paling membentuk karakter Kadin sekarang untuk menjadi seseorang yang inspiratif? Mungkin karena kemauan aku untuk keluar dari zona nyaman ya. Itu sih awalnya, karena aku mikir sampai kapan ya aku akan seperti ini terus gitu. Yang mungkin teman-teman di luar sana pernah berpikir kayak, kok aku nggak bisa kayak dia ya, kok dia sibuk banget ya, kok dia nggak bisa kesana kesini, kok dia kegiatannya banyak banget ya, sedangkan aku cuma di rumah ngerjain tugas. Jadi kayak biasa aja menjalani hari-hari itu tanpa warna, ya biasa aja gitu, kayak kita menjalani hari-hari. Tetapi kalau misalnya kita menjalani itu dengan cara yang luar biasa, yang kita dapatkan juga yang luar biasa juga. Jadi bagaimana kita bisa untuk menikmati hari-hari yang kita punya, menikmati waktu yang kita punya untuk mencari hal-hal yang sekiranya ini keluar dari zona nyaman kita. Karena ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman, ketika kita berani untuk melangkah, tentu saja banyak sekali kemungkinan atau kesempatan yang akan datang dengan sendirinya. Oke, berarti tips buat teman-teman semua nih, dari yang tadi Kak Dini bilang, kalau misalnya kita mau bermanfaat untuk orang lain, kita belajar dulu untuk keluar dari zona nyaman. Dan Masya Allahnya, ternyata makna tentang inspiratif ini cukup lumayan dalam ya buat Kak Dini. Dan dari gelar inspiratif itu sendiri, pasti ada pesan dan misi-misi dong yang ingin kamu bawa nih ke depannya gitu. Nah, itu kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Sedikit research nih tentang Kadin dan media-media yang pernah bahas Kadin, dan di sana tuh Kadin tuh sering mengajak perempuan untuk percaya dan akan potensi mereka gitu. Nah, kenapa pesan itu yang kamu pilih sih untuk kamu suarakan gitu? Aku pengen tahu nih, karena penasaran juga. Oke. Jadi memang pesan itu sangat relate. Sebenarnya itu pesan untuk diri aku sendiri juga sih, karena namanya manusia pasti akan ada yang namanya insecure, pasti akan ada banyak raguan yang ada di dirinya, dan ia meragukan dirinya sendiri karena berpikir bahwa ia tidak mampu untuk melakukan itu. Yang aku selalu suarakan itu karena aku sendiri pun memang kesulitan untuk keluar dan mengabaikan segala keraguan itu. Hingga akhirnya aku membaca satu kutipan bahwasannya sejahat-jahatnya manusia adalah ia yang meragukan diri sendiri. Dan dari situ aku sadar bahwasanya kalau misalnya kita terus-terusan untuk kayak meragukan diri sendiri, itu potensi yang seharusnya kita keluarkan itu malah tertimbun, dan ya kita menjadi seorang yang menjalani hari-hari ya flat gitu, yang gak ada apa-apanya, yang biasa aja, dan yang kita dapatkan juga ya biasa aja. Nah, dari situ aku ingin mengajak teman-teman semua, teman-teman di luar sana, untuk bagaimana caranya kita untuk tidak meragukan diri sendiri, untuk bisa mengabaikan segala insecurity. Maksudnya wajar ya sebagai manusia untuk insecure, tapi jadikan itu sebagai tolak ukur untuk kita lebih tumbuh lebih indah lagi gitu, tolak ukur untuk kita terbang lebih tinggi lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kita bukan menjadi seperti dia. Kalau misalnya kita suka sama satu orang dan kok dia keren banget ya, bukan caranya kita seperti dia, tapi bagaimana kita bisa mencari fashion kita hingga akhirnya kita bisa sesukses dia gitu loh. Seperti itu, makanya aku ingin menyuarakan itu, dan aku harap teman-teman semua berhenti untuk meragukan diri sendiri. Oke. Nah, menurut kalian sendiri kira-kira berarti udah banyak banget dong pengalaman soal hal-hal kayak gini. Nah, apa sih sebenarnya tantangan di saat perempuan berhijab saat ini, dan kira-kira kakak tuh ingin berkontribusi seperti apa lewat platform yang kamu punya sekarang? Jadi memang kalau untuk perempuan berhijab, ya balik lagi ke stereotip tadi, seringkali kita diragukan, seringkali orang-orang menganggap bahwasannya ya kita tidak bisa memimpin, kita tidak bisa melakukan yang laki-laki lakukan gitu, seperti memimpin atau menjadi suatu kepala dari suatu organisasi atau apapun, atau bahkan ketika kita bersuara pun suara kita tidak didengar karena kita perempuan. Nah, aku ingin bagaimana caranya perempuan ini bisa mendapatkan hak yang sama, karena menurut World Economic Forum itu menyebutkan bahwasannya membutuhkan 134 tahun untuk mendapatkan kesetaraan gender secara penuh, secara global gitu. Dan itu sangat tantangan ya, apalagi untuk perempuan berhijab dalam menyuarakan advokasi. Nah, advokasi yang aku bawa ini memang sebenarnya agak bertentangan ya, karena pernah dengar gak sih mitos yang bilang bahwasannya
Islam dan kebudayaan itu tidak bisa berjalan berdampingan. Iya, Ya. sering banget kayak gitu. Nah, aku ingin membuktikan bahwasannya perempuan muslimah atau seseorang yang berperan memiliki agama Islam juga masih memiliki peran untuk melestarikan budaya. Jadi advokasi aku ini namanya Namkarsa, dan aku ingin membentuk suatu wadah yang mana aku bisa membantu isu di Indonesia ini ya setidaknya bisa lebih mereda lah. Walaupun yang aku lakukan mungkin dampaknya kecil, tapi itu adalah sekecil apapun itu adalah suatu dampak. Jadi aku berharap dengan gelar baru ini aku bisa lebih semangat untuk menebarkan dampak. Nah, berarti itu kan perjalanan kamu tuh udah cukup panjang ya, mulai dari Miss Muslimahan, terus Miss Hijab provinsi, tingkat provinsi, dan sekarang itu yang paling tinggi lah gitu istilahnya, Miss Hijab Indonesia 2025 gitu. Nah, kira-kira ada gak sih program atau project yang pengen kalian wujudkan setelah dapat gelar ini gitu? Spesifiknya mungkin belum ada ya. Aku hanya ingin mengembangkan bagaimana aku bisa lebih sering, terus aku bisa lebih upgrade untuk menebarkan advokasi aku itu. Jadi kan inspiratif, aku menerapkan inspiratif itu dalam advokasi aku, karena advokasi aku ini bisa ke sekolah-sekolah gitu kan untuk mengadakan seminar yang mana itu akan membangun diri setiap anak muda di sana gitu, karena ini tentang seminarnya biasanya tentang self development. Jadi itu sih mungkin spesifiknya belum ada, tapi aku ingin bagaimana caranya advokasi aku ini tetap berjalan dan lebih sering. Oke, berarti belum ada yang spesifik mau raih gelar apa lagi gitu ya kan? Nah, tapi Belum ya. kira-kira ada gak sih mimpi besar gitu atau harapan jangka panjang yang kalian punya itu setelah ini gitu? Iya, aku memiliki visi yaitu Khairunas Anfa'un Linnas yang tadi, yang jadi bagaimana aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya memang untuk harapannya semoga dengan gelar baru ini aku bisa lebih menginspirasi banyak orang, dan aku bisa untuk lebih improve dan upgrade terhadap diri aku, terus mau belajar banyak dan lain-lain. Jadi aku menjadikan gelar ini sebagai motivasi aku untuk terus tumbuh. Oke, terima kasih banyak kalian udah berbagi cerita yang sangat-sangat inspiratif dan memotivasi para perempuan berhijab di luar sana. Dan semoga pesan ini dan perjalanan kamu bisa lebih menginspirasi lebih banyak perempuan untuk percaya pada potensi diri mereka. Gitu. Sukses terus untuk langkah selanjutnya. Amin. Oke, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.